Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Almajuniati dari Prodi PPKN akan menyampaikan rangkuman mengenai materi ilmu negara dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Yang akan pertama kita bahas yaitu pengertian ilmu negara dan penyelidikan objek ilmu negara. Pengertian ilmu negara. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsleer, yang diambil dari istilah bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris disebut The General Theory of State atau Political Theory. Istilah ilmu negara pertama kali diperkenalkan oleh George Jelling yang disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. George Jelling memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Menurut Cronenberg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur bentuk asal mula, ciri-ciri seluruh persoalan di sekitar negara. Selanjutnya, Cronenberg berpendapat bahwa ilmu negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang masih muda, walaupun menurut sifat dan hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua, karena sebenarnya ilmu negara sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian sendi-sendi objek pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Pengertian menitik beratkan pada suatu pengetahuan, sedangkan sendi menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangan, dan jenis-jenisnya. Objek penyelidikan ilmu negara. Menurut Cronenberg, objek penyelidikan ilmu negara adalah negara itu sendiri, di mana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitik beratkan penyelidikannya kepada pengertian negara secara umum. Dalam hal ini, Prof. M. Nasrun SH sependapat dengan Cronenberg. Menurutnya, sebab wujud dari ilmu negara itu ialah menyelidiki dan menetapkan asal mula, intisari, dan wujud negara pada umumnya. Objek penyelidikan ilmu negara secara umum adalah negara itu sendiri, sehingga ia sering disebut sebagai ilmu negara umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu negara, ruang lingkupnya, serta objek penyelidikannya adalah negara dalam pengertian abstrak terlepas dari waktu dan tempat, bukan suatu negara tertentu yang secara positif ada yang suatu waktu dan tempat tertentu. Ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dari negara yang berlaku untuk dan tetap pada setiap negara. Objek ilmu negara yang menyelidiki atau yang membicarakan tentang negara atau sendi-sendi pokok tentang negara dari batasan di atas. Objek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Hal ini berarti ilmu negara mempelajari negara pada umumnya, baik yang ada dalam konsep-konsep pemikiran para ilmuwan maupun negara yang pernah ada dalam keniscayaan. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu pertemuan ketiga, yaitu mampu menjelaskan pertumbuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara. Pertumbuhan ilmu negara. Pertumbuhan ilmu negara dijelaskan dengan awal mula terbentuknya suatu negara, dijelaskan dengan berbagai teori yang dikemukakan
Asal mula negara dimulai dari zaman Yunani kuno. Dalam suatu negara harus memiliki suatu daerah tertentu, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Itu merupakan syarat untuk mendirikan suatu negara. Ilmu negara mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya yang memiliki pembahasan objek negara. Di Indonesia menganut paham demokrasi di mana sistem pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pertumbuhan negara terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan secara primer. Maksudnya secara primer yaitu negara yang tumbuh dari kesatuan masyarakat yang kecil menjadi suatu kerajaan, kemudian berkembang menjadi suatu negara atau state, berlanjut menjadi negara yang modern atau maju. Selanjutnya itu pertumbuhan sekunder, maksudnya yaitu suatu negara yang berasal dari suatu pembangunan atau pemerintahan. Menurut beberapa ahli, pertumbuhan negara adalah Plato membagi pertumbuhan menjadi beberapa taraf. Plato mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia adalah makhluk sosial, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri. Berkumpullah mereka untuk merundingkan cara untuk memperoleh barang primer dan sekunder. Lalu terjadilah pembagian di mana masing-masing harus memperoleh lebih dari kebutuhannya untuk dipertukarkan. Dengan demikian berdirilah desa. Antara desa dan desa terjadilah kerjasama antar masyarakat dan berdirilah negara. Antara negara dan negara juga bekerja sama karena butuhnya bantuan terhadap yang lainnya, maka terjadilah hubungan internasional. Plato juga mengadakan golongan orang-orang dalam satu negara atas 3 golongan. Dari situ ditarik persamaan sifat negara dan sifat orang-orangnya dan muncul 3 sifat di antaranya, yakni sifat kepandaian, sifat keberanian, sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka ragam. Menurut Silip Plato, bagaimana negara tersebut dapat berubah? Makin tipis rasa sejarah itu meresap di nubari para pembesar negara, makin goncanglah keadaan negara, sehingga negara itu dapat berubah sifatnya. Menurut Aristoteles, ia mempelajari bentuk negara antara lain monarki, aristokrasi, demokrasi. Menurut Aristoteles, monarki adalah sistem yang terbentuk dengan jalan kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara. Sumber daya alam adalah sebuah faktor yang terbilang penting di mana akan mempengaruhi kemampuan perkembangan ekonomi yang dimiliki pada suatu negara. Sumber daya manusia adalah faktor yang akan menjalankan suatu negara tersebut. Sumber daya modal adalah suatu negara harus memiliki modal untuk membangun pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ilmu negara ialah ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana faktor yang sangat penting. Ilmu pengetahuan sangat berguna. Apabila pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka negara tersebut akan sia-sia saja. Karena memiliki pemimpin yang bodoh, teknologi berguna untuk menciptakan dan mengetahui berbagai hal yang ada di luar negara kita. Teknologi juga berguna apabila sistem keamanan negara yang ada mencoba menyabotasinya. Ketertinggalan dari negara lain, infrastruktur akan membawa suatu negara ke arah kemajuan karena dapat menjadi pendukung atau penunjang dalam negara. Contohnya saja, Jokowi di Indonesia lebih mementingkan pembangunan infrastruktur. Sosial budaya adalah karakteristik dalam negara yang merupakan kebiasaan rakyat negara tersebut. Budaya yang dimiliki di Indonesia sangat beragam, yang mempunyai pariwisata dalam negeri menjadi meningkat. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Yang dimaksud dengan presidensial ialah sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan memiliki wakil presiden yang dipilih melalui pemilu menteri-menteri untuk membantu tugas presiden. Selanjutnya, pada pertemuan keempat yang dibahas yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik serta hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik.
Perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik terletak pada pusat perhatian yang menurut pandangan beberapa sarjana meliputi: 1. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki, sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Yang kedua, ilmu negara memandang negara dalam segi statisnya, artinya mempelajari negara dalam keadaan lembaga-lembaga, mengadakan penyelidikan terbatas pada kegiatan hanya mendeskripsikan negara sebagai institusi politik. Sedangkan ilmu politik bersifat dinamis karena berusaha mengadakan analisis peristiwa politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang ketiga, ilmu negara mempelajari negara berdasarkan pada metode atau pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik berdasarkan pendekatan sosiopolitik, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologi dan faktor kemasyarakatan lainnya. Ilmu negara dengan ilmu politik terjalin hubungan saling melengkapi dalam perdamaian dan pengembangan ilmu masing-masing. Selanjutnya, hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok-pokok sendi-sendi negara yang dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum bagi hukum tata negara. Agar dapat memahami dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya hukum administrasi negara, sepatutnya lebih dahulu menguasai pengetahuan mengenai pengertian-pengertian pokok-pokok sendi-sendi yang diselidiki oleh ilmu negara itu sendiri. Selanjutnya, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara mengkaji negara dalam pengertian yang konkret, artinya negara yang terikat pada tempat, waktu, dan keadaan. Contohnya saja, objeknya adalah negara tertentu, seperti negara Indonesia. Mengkaji mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya, lembaga negara, tugas dan wewenang serta kewajiban dari lembaga-lembaga tersebut. Ilmu negara mengkaji negara dalam pengertian yang umum abstrak, tidak terikat pada satu tempat, waktu, dan keadaan, sehingga objeknya adalah negara dalam sifat yang umum dan universal. Lingkup kajiannya adalah penyelidikan atau pengkajian tentang asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahan. Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis bagi hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkret dan dari bahan-bahan teoritis hasil pengkajian ilmu negara. Hukum tata negara merupakan ilmu yang bersifat praktis atau ilmu terapan yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan, dan disediakan oleh ilmu negara yang disebut ilmu murni. Konsekuensi dari hubungan ilmu negara dan hukum tata negara adalah tumbuh dan berkembangnya pemikiran yang sistematis dan terasa secara ideal. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara dan ilmu hukum negara. Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama dengan ilmu negara, memandang negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Objek dari ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi, telah mempunyai adjektif tertentu. Misalnya, negara Republik Indonesia. Kemudian, negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki lebih lanjut mengenai susunannya. Ilmu pengetahuan tersebut adalah hukum positif. Dan di dalam sistematik Jongeling, kedua cabang ilmu tersebut termasuk dalam kategori Rechtswissenschaft. Antara ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, terdapat hubungan yang sangat erat pula. Bahkan di negeri Belanda, dua lapangan hukum tersebut pernah disebut bersama-sama, yaitu Stats and Administration Rep. Bahkan selalu diajarkan oleh seorang guru besar. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa kedua cabang ilmu tersebut adalah sama. Selanjutnya, pada pertemuan kelima yang akan dibahas yaitu sifat hakikat negara.
Menurut para ahli, Miriam Budiarjo telah membagi sifat negara menjadi 3 bagian entry, monopoli, dan semua. Adapun penjelasan dari sifat tersebut. 1. Bersifat memaksa. Maksudnya, salah satu syarat yang harus disahkan untuk negara tersebut. Pemaksaan bersifat legal dalam dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diatur secara teratur dan akan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Agar sifat ini dapat dilakukan secara menyeluruh, harus ada elemen-elemen yang mendukungnya, yaitu aturan adanya peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk membiayai seluruh aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, peraturan yang berlaku untuk meminimalisir adanya lembaga pengakuan hukum. Tindak aturan dapat berjalan maksimal tanpa adanya lembaga penegak hukum seperti keberadaan polisi yang siap untuk menindak para pelaku hukum. Tidak hanya polisi saja, tetapi juga lembaga peradilan yang mengadili berbagai kejahatan pidana maupun perdata. Yang kedua yaitu bersifat monopoli. Negara juga memiliki sifat memonopoli segala aspek kehidupan masyarakat, namun tetap menghormati norma dan masyarakat yang dijunjung sejak dulu. Monopoli dilakukan untuk menentukan tujuan bersama sehingga seluruh warga negara beserta pemerintahan memiliki visi dan misi yang sama, mau dibawa kemana negara yang ditinggal tersebut. Monopoli ini dapat berupa monopoli terhadap sumber daya alam berada di wilayah suatu negara atau adanya larangan-larangan terhadap tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan nasional negara. Adapun tujuan negara Indonesia terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Yang ketiga yaitu bersifat mencakup semua atau all-embracing. Sifat mencakup semua ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara untuk seluruh warga negara tanpa kecuali yang ditinggal di negara tersebut sehingga memiliki kekayaan, tampang ataupun yang tidak dapat mempengaruhi pemberlakuan aturan tersebut. Selanjutnya akan diuraikan sifat dan hakikat ditinjau dari sisi sosiologis. Sifat dan hakikat negara dari segi sosiologis merupakan peninjau negara yang didasarkan pada anggota masyarakatnya atau zoom politikon. Berikut beberapa pendapat yang mendukung sifat dari hakikat negara dari segi sosiologis. Menurut Aristoteles, sifat dan hakikat negara merupakan suatu alat yang sendiri-sendiri digunakan untuk memaksakan sekelompok manusia agar tunduk terhadap tata tertib yang baik dalam masyarakat. Menurut MC Dogel, inti dan pernyataan negara adalah sekelompok manusia yang merasa senasib dan memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, pengelompokan dapat terjadi secara alamiah, disengaja atau dicampurkan, serta bisa dibentuk secara genealogis. Menurut Cranenburg, hakikat negara tidak memiliki pendapat tentang sifat dari hakikat negara. Adapun pengelompokan manusia dapat dibagi menjadi 4. Ukuran dalam suatu tempat tertentu dan teratur, pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur, tidak berada pada suatu tempat tetapi teratur, atau tidak berada pada suatu tempat dan tidak teratur. 2. Sifat dan hakikat negara ditinjau dari segi yuridis. Sifat dan hakikat negara dari segi yuridis berada suatu negara dilihat dari peraturan atau ketetapan yang membentuk suatu negara. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat, yakni objek hukum. Suatu negara dijadikan sebagai objek hukum para pengusaha untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, negara dijadikan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, subjek hukum. Sebagai subjek hukum, negara bertindak dalam membentuk hukum dan undang-undang. Hukum dan undang-undang ini harus ditaati oleh kelompok manusia yang tinggal di negara tersebut. Ketiga, penghalusan hukum. Dalam hal ini, bahwa negara merupakan perwujudan dari perjanjian oleh orang-orang tertentu, yang kemudian membentuk sebuah lembaga bernama negara. Berdasarkan teori kenegaraan, sifat hakikat negara dapat ditinjau dari 3 segi. Dilihat dari historis, sosiologis, dan terakhir secara yuridis.
Adapun penjelasan dari ketiga aspek tersebut. Aspek historis masuk dalam perbedaan besar dalam menyebutkan negara jika dilihat dari aspek historis. Pada mulanya negara tersebut sebagai polis yang berarti negara kota. Pada pertengahan, istilah ini berubah menjadi suatu masyarakat atau civis. Dan pada abad modern seperti sekarang barulah muncul istilah negara yang dijadikan sebagai kata benda di mana tanah dan kepemilikannya mengatur kewenangan-kewenangan tertentu. Aspek sosiologis. Seperti pada uraian sebelumnya, bahwa sifat dari hakikat negara dari aspek sosiologis memiliki makna bahwa suatu negara dilihat dari masyarakatnya. Masyarakat membentuk organisasi untuk membangun dirinya sendiri. Aspek yuridis. Dalam aspek yuridis, negara dijadikan sebagai suatu alat oleh manusia agar dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kepentingannya. Sehingga memenuhi kepentingannya. Teori sifat hakikat negara. Secara umum banyak sarjana atau para ahli yang mempunyai pendapat sendiri tentang sifat hakikat suatu negara berkaitan dengan pandangan hidup dan di antaranya Sokrates. Menurut Sokrates, setiap orang menginginkan kehidupan yang aman dan tentram. 2. Menurut Plato, negara adalah keinginan manusia untuk bekerja sama untuk memenuhi kepentingannya mereka. Menurut Aristoteles, buku yang ditulisnya diantaranya etika yang berisi ajaran tentang keadilan. Ajaran tentang negara ditulisnya dalam Politika. Ya, pada pertemuan ke-6 yang dibahas yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Pertama-tama harus ada rakyat. Dalam istilah yang lebih umum sering pula digunakan istilah masyarakat atau kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Istilah rakyat secara implisit mengandaikan adanya kelompok lain yang memiliki power lebih besar ketimbang rakyat, yaitu pemerintah. Adanya rakyat artinya orang-orang yang hidup dalam dan menjadi subjek pemerintahan dan aturan yang ditegakkan. Negara tanpa rakyat bukanlah negara, melainkan tanah antah berantah merupakan pulau-pulau tak berpenghuni. Rakyat bisa pula disebut penduduk warga negara, sebagai penegasan di sini bahwa ada pula penduduk non warga negara. Yang kedua, unsurnya yaitu wilayah. Ada rakyat, harus ada pula wilayahnya. Jika tidak, di mana rakyatnya akan tinggal? Wilayah yang dimaksud di sini adalah lokasi fisik dengan batasan teritorial yang jelas. Wilayah sebaiknya dipahami secara geografis, sehingga kita mengenali teoretik fisik yang mencakup dataran, perairan, dan udara. Batasan wilayah negara dibuat berdasarkan keputusan politik hasil negosiasi internasional. Di batas negara selalu dipasang penanda agar orang-orang tahu. Penanda tersebut bisa berbagai macam, dari batok kayu, garis, cat kawat berduri, atau tembok raksasa. Wilayah negara tak hanya darat, melainkan juga perairan dan udara. Semuanya ditentukan dengan kesepakatan dalam perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral. Wilayah laut ditentukan berdasarkan hukum laut internasional. Batas-batas wilayah perairan mencakup laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan benua, landasan kontinen, dan laut pedalaman. Wilayah udara berdasarkan kesepakatan internasional dan dapat diklasifikasikan menjadi dua, aliran udara bebas dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan dapat dipahami baik dalam arti sempit ataupun luas. Dalam arti sempit, pemerintahan merupakan lembaga legislatif atau pelaksana undang-undang beserta seluruh jajarannya. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup keseluruhan lembaga negara. Dalam sistem demokrasi yang berasas trias politika seperti Indonesia, pemerintah dalam arti luas mencakup lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan merupakan kelengkapan negara yang bertugas menyelenggarakan negara sebagai sebuah organisasi besar.
Pemerintahan menetapkan aturan dan menegakkan hukum, serta membawa negara yang dikelolanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penekanan di sini tampak pada kata berdaulat, artinya pemerintahan suatu negara bukanlah boneka dari negara lain yang didikte dan dikendalikan oleh negara asing. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain sangatlah penting. Eksistensi suatu negara perlu dikukuhkan oleh pengakuan dari negara lain. Unsur ini bersifat deklaratif, artinya negara yang baru berdiri mendeklarasikan dirinya atau memproklamirkan dirinya, dan suatu negara yang sudah eksis sebelumnya mendeklarasikan pengakuannya. Eksistensi negara Israel sulit dibayangkan tanpa adanya unsur ini. 11 menit setelah negara Israel berdiri, Amerika Serikat mendeklarasikan pengakuannya sekaligus menjadi negara pertama yang mengakui keberadaannya. Saya menyarankan berdirinya negara. Pengakuan atas terbentuknya suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua, secara de facto dan de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan berdasarkan kondisi faktual bahwa negara tersebut adanya wilayah, orang-orangnya, dan pemerintahannya. Pengakuan ini bersifat sementara sampai mendapat pengakuan de jure. Pengakuan de jure artinya pengakuan terhadap suatu eksistensi negara yang disahkan di atas kertas atau di legal berdasarkan hukum internasional. Pengakuan de jure bisa disebut juga pengakuan hukum dan konstitusional. Terdapat 4 unsur yang membentuk satu negara, di mana unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada di saat negara tersebut didirikan. Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak harus ada di saat negara tersebut berdiri, tetapi boleh dipenuhi setelah negara tersebut berdiri. Selain itu juga ada unsur konstitutif mutlak, yaitu wilayah merupakan daerah menjadi kekuasaan negara sekaligus menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Batas wilayah dapat berupa batas alamiah, gunung, hutan, sungai, batas buatan, pos penjagaan, kawat berduri, patok, pagar tembok. Batas secara geografis yaitu batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Batas perjanjian. Batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional. Ada dua konsep dasar mengenai batas wilayah laut, yaitu res knowledge, yaitu laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, res communes, adalah laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh suatu negara. Namun, selain juga ada warga negara Indonesia atau warga negara aslinya, juga ada warga non-negaranya, yaitu orang yang menurut hukum tidak menjadi warga suatu negara tersebut. Bukan penduduk adalah mereka yang tinggal di wilayah suatu negara tidak menetap, tinggal sementara waktu, contohnya turis asing yang berlibur. Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan yang sederajat dengan negara-negara yang lain, sehingga bebas dari campuran tangan negara lain. Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang, menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya. Unsur deklaratif. Di luar unsur mutlak, di atas masih terdapat unsur deklaratif, di mana unsur ini penting bagi suatu negara walaupun bukan merupakan unsur mutlak. Contoh unsur deklaratif. Tujuan negara, Undang-Undang Dasar, pengakuan dari negara lain secara de jure ataupun secara de facto, serta memasukkan negara dalam penghimpunan bangsa-bangsa. Terdapat dua jenis pengakuan, yaitu secara de facto adalah pengakuan atas fakta suatu negara yang terbentuk berdasarkan rakyat, wilayah, dan pemerintahan. De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional.
Itulah unsur mutlak konstitutif dan unsur pendukung deklaratif yang mendukung sebuah negara beserta dengan penjelasan dan contohnya. Selanjutnya yaitu pertemuan ketujuh. Yang dibahas yaitu proses terbentuk negara dan terjadinya negara. Terjadinya negara secara primer. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada 4 fase terjadinya negara, yakni fase genostep. Pada fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan di sini dipilih secara premius inter pares atau yang terkemuka di antara yang sama. Jadi, yang penting di sini adalah unsur negara. Yang kedua, fase reach. Pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah sehingga timbul sistem feodalisme. Jadi yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah. Yang ketiga, fase stat. Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada suatu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat telah terpenuhi. Yang keempat yaitu fase demokratis nation atau negara demokrasi. Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase stat, di mana demokrasi nasi ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan dengan rakyat. Yang kedua, terjadinya negara secara sekunder. Yang dimaksud dengan negara terjadi secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Fase terjadinya negara yakni 1. Occupati atau pendudukan. Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu, contohnya Liberia. Yang kedua, fusi atau peleburan. Terjadinya ketika terjadi negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru, atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman. Yang ketiga, cesi atau penyerahan. Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Penyerahan ini juga dapat dikatakan pemberian kemerdekaan kepada suatu kolonial oleh negara lain pada yang umumnya adalah bekas jajahan. Contohnya Kongo dimerdekakan oleh Prancis. Yang keempat yaitu adjesi atau penarikan. Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai, timbul dari dasar laut atau delta. Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Yang kelima yaitu anekseti atau pencaplokan penguasaan. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi, berarti contohnya Israel mencaplok Palestina. Yang keenam, proklamasi. Terjadinya ketika penduduk pribumi dari satu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada 17 Agustus 1945. Yang ketujuh, inovatif atau pembentukan baru. Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang dipecahkan karena satu hal yang kemudian lenyap. Contohnya Venezuela dan Kolombia yang baru. Yang kedelapan, inovatif. Yang kedelapan yaitu separatis atau pemisahan. Suatu wilayah, negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939. Yang kesembilan yaitu pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahannya sebelumnya.
Pendudukan terjadi wilayah yang ada penduduknya tetapi tidak pemerintahannya. Misalnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku aborigen. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan pada tahun 1901. Pentingnya pengakuan suatu negara oleh negara lain. Salah satu unsur berdirinya suatu negara adalah pengakuan dari negara lain. Ada dua teori yang menyatakan bahwa kedudukan unsur pengakuan negara lain ini. Satu, teori konstitutif, menyatakan bahwa unsur pengakuan yang sangat penting dalam pembentukan negara. Hal ini dikarenakan unsur inilah yang menjadikan negara dapat melangsungkan kehidupannya dalam hubungan internasional. Yang kedua, teori deklaratif, menyatakan bahwa unsur pengakuan hanya merupakan pengumuman terhadap negara lain bahwa telah berdirinya negara baru. Ada atau tidaknya unsur ini, negara masih dapat melangsungkan kehidupannya. Pengakuan suatu negara sangat penting terutama bagi negara baru karena faktor-faktor. 1. Tanpa pengakuan suatu negara, negara baru tersebut akan terancam kelangsungan kehidupannya. Kedua, sudah menjadi hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari kerjasama negara lain. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 yang kita bahas yaitu teori pembenaran negara. 1. Legitimasi teologis. Bangsa Indonesia mengakui kemerdekaan negaranya sebagai rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keberadaan negara juga dibenarkan sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan Tuhan yang memerintahkan hambanya agar hidup teratur dalam mengabdi padanya. Bernegara merupakan manifestasi pengabdian hamba terhadap Khaliknya. Pandangan ini kerap kali disebut teokratis. Namun sebenarnya lebih tepatnya dinyatakan sebagai teosentris, berorientasi kepada Tuhan. Sebagai wujud bangsa yang religius, yaitu bahwa Tuhan diinsafi telah memberikan berkah dan rahmatnya bagi bangsa Indonesia merupakan wujud legitimasi teologis yang kita sadari. Yang kedua, legitimasi sosiologis. Pengakuan masyarakat atas adanya kekuasaan negara biasanya terlihat dari kenyataan politik yang menunjukkan adanya kekuatan kelembagaan negara yang menguasai pada kehidupan sebagai warga negara. Pengakuan ini kemudian menjadi persetujuan sosial di mana rakyat tunduk kepada ketentuan-ketentuan negara. Misalnya negara dibenarkan dapat mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah untuk diberikan kepada warga negaranya yang telah memiliki persyaratan untuk itu. Yang ketiga yaitu legitimasi yuridis. Pembenaran dari sudut hukum yuridis terlihat dari adanya dasar hukum yang jelas atau legalitas atas keberadaan entitas negara. Negara Republik Indonesia dengan proklamasi keberadaannya sebagai national state baru, entitas negara baru ini masuk dalam pergaulan masyarakat hukum internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sudut teori kontrak, proklamasi ini adalah unilateral conflict yang mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai subjek hukum internasional baru yang memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat hukum internasional. Keberadaan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dasar yuridis eksistensi ketetanegaraannya sebagai komunitas politik yang mandiri atau independen, tidak berada di bawah kedaulatan negara lain yang mampu mempertahankan kemerdekaan politik maupun sosiologis. Keberadaan unsur-unsur negara dan adanya pengakuan internasional menjadi dasar legitimasi konstitusi de jure bagi Republik Indonesia. Selanjutnya, legitimasi etis atau filosofis. Pendasaran kebiasaan keberadaan negara secara etis dapat dilihat dari pendapat Wolff dan Hegel. Pembentukan negara merupakan keharusan moral yang tertinggi. Untuk mewujudkan cita-cita tertinggi dari manusia dalam suatu negara, memegang merupakan cita-cita manusia yang membentuknya. Dalam konteks negara Republik Indonesia, secara etis keberadaan negara juga dimaksudkan untuk merealisasi tujuan-tujuan secara kolektif. Selanjutnya, legitimasi yuridis.
Pembenaran dari sudut hukum terlihat dari adanya dasar hukum yang jelas atas keberadaan entitas negara. Dari sudut teori kontrak, proklamasi ini adalah unilateral kontrak yang merupakan pengakuan dari dunia internasional sebagai subjek hukum internasional. Dasar yuridis eksistensi ketatanegaraan sebagai komunitas politik yang mandiri dan independen. Selanjutnya, berlegitimasi etis. Legitimasi etis filosofis merupakan penyempurnaan akhirnya dan kemauan dan kemampuan berkuasa. Walaupun seseorang atau suatu pemerintahan memiliki banyak legitimasi sebagai background kekuasaannya, legitimasi akhir dan terus-menerus atau kontinu merupakan legitimasi etisnya. Tanpa legitimasi etis yang kontinu berpihak pada kepentingan kemanusiaan. Suatu kekuasaan pemerintahan hanya menunggu waktu untuk dijatuhkan, apakah itu lewat demonstrasi, people power, revolusi, atau reformasi, maupun penggantian lewat mekanisme konstitusional. Yang jelas akan adanya gerakan reformasi untuk menduduki kekuasaan pada proporsi pertanggungjawaban politiknya yang konkret dan etis.